Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erna Astriani, Eskom MTI. Saya merupakan dosen program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Raharja. Spesialisasi saya mengajar pada bidang teknik informatika. Pada hari ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer. Dalam pembelajaran yang saya gunakan, menggunakan metode DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pada semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai hakikat konsep teori ilmu informatika secara umum dan teoritis dalam bidang informatika dan penyelesaiannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan interaksi, faktor, dan karakteristik interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola konsep prototipe dalam perancangan interaksi, mengevaluasi desain IMK, mengikuti perkembangan tren yang memanfaatkan peluang informasi dalam desain interaksi pada aplikasi berbasis web atau mobile. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer ini adalah mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer adalah mata kuliah yang mempelajari cara berinteraksi dengan komputer dengan menciptakan antarmuka pengguna mulai dari memahami konsep perancangan desain interaksi manusia dan komputer, menghasilkan sebuah aplikasi grafis atau GUI yang relevan dengan menggunakan berbagai macam teknologi komputer dengan memperhatikan komposisi gambar dan ruangan yang digunakan untuk mendukungnya dan jenis-jenis window dalam antarmuka pengguna, serta memahami fungsi bantuan help dan dokumentasi yang akan digunakan dalam user interface dalam sebuah website. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer adalah mahasiswa mampu memahami penerapan konsep perancangan desain interaksi manusia dan komputer, menghasilkan sebuah aplikasi grafis yang menggunakan teknologi komputer, memahami komponen grafis antarmuka dalam mendesain user interface dengan suasana yang mendukung user, menjelaskan sistem yang memiliki interaksi manusia dan komputer dengan melibatkan sensor dalam proses kerjanya. Materi pembelajaran mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer adalah pertama, penerapan konsep perancangan desain interaksi IMK, faktor-faktor dan karakteristik jenis komputer dalam interaksi manusia dan komputer, membuat prototipe dalam perancangan interaksi manusia dan komputer, mendesain sebuah aplikasi grafis yang relevan, perkembangan teknologi berkaitan langsung dengan teknologi hardware dan software sesuai dengan konsep IMK, berbagai macam bentuk teknologi komputer, desain interaksi manusia dan komputer sesuai dengan feedback hasil evaluasi, desain GUI berdasarkan komposisi gambar, sistem koordinat, dan komposisi warna, faktor ergonomik dan aspek yang berhubungan dengan ergonomik, fungsi komponen grafis antarmuka, mampu menggunakan komponen antarmuka dalam mendesain user interface, jenis-jenis window dan mendesain tampilan window, fungsi-fungsi pada website, dan melakukan perbaikan-perbaikan fungsi-fungsi antarmuka yang baik untuk meningkatkan usabilitas dari sebuah website, help dan dokumentasi pada aplikasi yang melibatkan interaksi manusia dan komputer,
sistem yang memiliki interaksi antara manusia dan komputer yang melibatkan banyak sensor dalam proses kerjanya. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam semester yaitu, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri dengan diskusi dengan apapun bentuknya terkait perkuliahan. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif diskusi, kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS Universitas Raharja. Pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu. Untuk minggu pertama sampai minggu ke-7 adalah pembelajaran sebelum UTS. Lalu, minggu ke-8 pelaksanaan UTS, dilanjutkan minggu ke-9 sampai ke minggu ke-15 pembelajaran sebelum UAS, dan minggu ke-16 pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan diberikan tugas dan kuis dengan menggunakan metode problem based learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet, sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di LMS Universitas Raharja untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS dievaluasi hasil pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer didapatkan dari kuis interaktif, penugasan secara diskusi maupun kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dengan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok. Dilakukan sebanyak 4 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dan UAS dilakukan menggunakan multiple choice dan esai untuk mengembangkan kerangka berpikir mahasiswa. Metode pembelajaran untuk membuat mata kuliah ini lebih terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar serta dukungan jurnal sebagai bahan bacaan mengenai perkembangan sumber belajar. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui perkembangan dari mata kuliah. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, membahas bagian interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsipnya, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaksi dengan mahasiswa, yaitu memaparkan materi dengan menyisipkan soal atau pertanyaan dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Kemudian, saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk membahas case interaksi manusia dan komputer. Demikianlah
aspek interaksi yang saya sampaikan pada mata kuliah ini. Lalu, pada aspek asesmen adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa secara objektif sesuai dengan keaktifan mereka di dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa yang akan dinilai selama perkuliahan berlangsung hingga akhir. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah interaksi manusia dan komputer, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Kemudian, hasil evaluasi pembelajaran dengan penilaian yaitu dengan bobot UTS 30%, tugas mandiri 30% dibagi menjadi kehadiran, tugas individu dan kelompok, serta UAS 40% dengan total bobot hasil evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja. Berikutnya merupakan pemaparan proses pembelajaran yang saya laksanakan via Zoom meeting di kelas. Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita masuk ke pertemuan 10, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum dimulai kuliah hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai berdoa. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan 10. Sebelum dimulai hari ini, kita review materi terlebih dahulu ya untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat untuk materi sebelumnya kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Iya, Okta, silakan. Untuk ergonomik sendiri merupakan faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi kerja. Aspek yang berhubungan dengan ergonomik yaitu 1. Pengukuran dan antropometrik, 2. Aspek ergonomik dari stasiun kerja, 3. Pencahayaan, 4. Suhu dan kualitas udara, 5. Gangguan suara, 6. Kesehatan dan keamanan kerja, 7. Kebiasaan dalam bekerja. Oke, betul. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai ergonomik, yang dimana ergonomik ini sangat penting dalam keseharian saat user dan pengguna untuk kenyamanan kerja saat berinteraksi dengan komputer. Oke, kita lanjut masuk ke pertemuan 10 ya. Untuk pertemuan 10 saat ini capaian pembelajaran yang kalian akan ampuh yaitu kalian mampu memahami fungsi komponen grafis antarmuka, mampu menggunakan komponen antarmuka dalam mendesain user interface. Nah, untuk materi hari ini kita membahas mengenai komponen antarmuka grafis, yaitu ada button, ada spin box, ada list box, ada combo box, ada radio button, ada checkbox, dan ada label box. Nah, untuk pembahasan mengenai user interface, salah satu kriteria penting agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ramah dengan pengguna atau user friendly adalah program aplikasi di mana harus mempunyai tampilan yang menarik oleh user. Biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis yang mempunyai banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tekstual. Untuk itu kita perlu mempelajarinya bagaimana cara pembuatan komponen antarmuka grafis. Oke, fungsi dari komponen grafis
yaitu di mana desain user interface ini memfasilitasi interaksi antara pengguna dan sistem secara visual dan intuitif. Komponen ini membantu pengguna memahami, mengontrol, dan menjalankan fungsi sistem tanpa harus menggunakan perintah teks. Kita lanjut, di sini ada beberapa komponen antarmuka grafis, ya. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk komponen antarmuka grafis, di mana komponen antarmuka grafis ini adalah bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks ataupun model grafik, gitu ya. Di sini ada 7 ya komponen antarmuka grafis. Ada yang udah pernah tahu untuk tombol tekan atau button? Ada yang tahu? Oke, mari kita bahas ya untuk tombol button. Nah, contohnya seperti ini, di mana tombol button ini digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau klik mouse. Jadi pada saat kalian mau mengklik, itu namanya tombol button, ya. Nah, jenis tombol ini dinamakan tombol tekan karena ketika kita menekan klik tombol tersebut, maka akan terlihat bahwa seolah tombol masuk ke dalam layar monitor. Seperti halnya ketika kita menekan sebuah tombol di HP. Nah, jadi kalian bisa tahu ya, untuk aplikasi-aplikasi itu kan banyak ya tombol tekan pada saat kalian tekan. Nah, kalian pernah nggak sih menemukan tombol tekan berupa klik button seperti ini pada sebuah aplikasi seperti itu? Atau pada Microsoft gitu? Kalian pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Contohnya di apa, Miftah? Biasanya ada contohnya di aplikasi atau di website yang berbentuk aplikasi ketika kita ingin melakukan apa ya, ingin tahu selanjutnya atau ketika sedang ingin membuat akun atau sebagainya, itu biasanya klik here atau lanjutkan untuk, atau dalam artian bahasa Indonesia klik di sini, seperti itu Bu yang saya tahu. Oke, bagus, Miftah. Betul sekali. Di dalam sebuah website itu ada yang namanya tombol tekan. Jadi dia langsung masuk gitu ya ke dalam website tersebut tadi ya, ataupun tombol here gitu ya pada saat penekanan tombol tersebut. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini adalah tombol button atau tombol tekan. Pada saat kalian menekan tombol OK atau cancel, itu terdapat namanya tombol tekan. Nah, ini contohnya ada di aplikasi Visual Basic, di mana aplikasi Visual Basic ini terlihat ya, ada namanya comment button ya. Di sini ada comment button. Itu kalian bikin untuk apa namanya, tombol buttonnya gitu ya, atau tombol tekan. Nah, contohnya untuk Visual Basic adalah seperti sebelah kiri nih, ada pullcase yang bisa langsung ditekan, ataupun ada Mayop data file for my business. Nah, ini adalah tombol tekan ya. Ataupun di sini ada dua, ada tombol OK dan cancel. Itu merupakan tombol button ataupun tombol tekan ya. Untuk user interface ya. Kita lanjut ya. Kemudian ada tombol yang bernama spin box. Nah, spin box ini merupakan untuk mengatur nilai suatu pengubah, biasanya bertipe numerik, dengan menambah atau mengurangkan dengan suatu nilai tertentu dan nilai maksimum. Nah, untuk pengubah ini, spin box menampilkan saat itu dan bertambah ketika user menekan tombol dengan anak panah ke atas ataupun berkurang ketika user menekan tombol anak panah ke bawah. Pertambahan dan pengurangan nilai itu dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini contohnya spin box. Ada yang pernah lihat spin box? Ketika kalian lihat, klik gitu ya di atas, kemudian muncul antarmuka list kebutuhan apa saja yang dimulai. Itu. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini
Ini adalah contoh dari Spinbox ya. Kalian bisa lihat di sini ada tampilan yang berupa data and time properties, di mana dalam Spinbox nilai maksimum dan minimum harus dinyatakan dengan jelas dengan tombol tidak memutar atau spinning ya. Jadi kalian pada saat ngeklik nih pilihan gitu ya, pada saat pilih date gitu ya, ini bulan ya, kalian klik gitu ya, nah itu akan muncul gitu ya, Agustus, September, Oktober, November, dari Januari sampai Desember. Dan ini juga ada time. Time juga merupakan waktu yang kalian bisa atur untuk mengetahui data and time-nya ya dalam sebuah komputer. Ini contoh dari date and time properties. Ada yang pernah lihat lagi nggak selain dari date and time properties dalam Spinbox? Oke, contohnya di time zone ya. Dan juga contohnya ada di file ya. Kemudian ada list box. List box ini digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan tersedia dapat dipilih oleh pengguna program. Biasanya pilihan yang dapat dipilih berupa pilihan tunggal. Tetapi dalam kondisi tertentu juga dimungkinkan untuk membuat pilihan jamak atau multiple choice. Dalam sebuah list box hanya terdiri atas bagian yang digunakan untuk menampilkan pilihan-pilihan yang tersedia. Terjadi suatu keadaan di mana panjang suatu pilihan lebih besar dibandingkan dengan lebar list box. Untuk list box bisa ditambahkan scroll bar baik vertikal maupun horizontal. Oke, contohnya seperti ini untuk list box ya. Jadi dia bisa ke atas bawah ketika diklik gitu ya. Itu namanya list box ya. Contohnya ke atas bawah seperti ini. Ketika pemilihan font itu ada contohnya, kita pilih fontnya pemilihannya apa, kemudian font style itu pemilihannya apa, dan size-nya itu pemilihannya apa. Jadi atas bawah untuk list box ya. Kemudian ada combo box. Combo box ini dia mempunyai sama dengan list box dengan menampilkan sejumlah pilihan yang dapat dipilih secara bebas gitu ya. Nah, untuk perbedaannya list box dengan combo box, ini list box ini semua muncul atau sebagian yang tersedia. Sedangkan combo box ini pilihannya tidak terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrolnya. Gitu. Jadi kalau list box ini dia itu muncul ya, boxnya semuanya. Kalau combo box itu harus ditekan, gitu ya, baru muncul. Untuk contoh combo box ini adalah seperti ini. Jadi dia harus ditekan dulu. Contohnya nih ya, ada font, kemudian klik ya fontnya, kemudian muncul beberapa hasil dari pemilihan fontnya. Begitupun style atau gambar ya, warna atau color ya. Warna ini kalian bisa pilih gitu ya untuk combo boxnya. Ingin pilih pilihannya yang mana gitu ya. Kemudian ada radio button. Radio button ini pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut dapat bernilai on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Contohnya seperti ini ya, radio button. Radio button ini pemilihannya di page setup. Ada pilihan dua pilihan misalnya ya, ada portrait atau landscape. Nah ini namanya radio button. Atau print zoom ya, pilihannya ada dua yaitu adjust to. Adjust to ini pilihannya berapa persen untuk zoomnya gitu ya. Kemudian ada fit to. Ada fit to ini dia berapa sheet yang harus di zoom printnya gitu ya untuk radio button. Jadi dia ada pilihannya atau tombol on off gitu ya untuk radio button. Kemudian ada checkbox. Nah, ini contoh checkbox. Checkbox ini pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia gitu. Misalnya nih, ada option, contohnya seperti ini gitu ya. Itu di checklist gitu ya untuk checkbox-nya.
Misalnya kalian pilih salah satu atau pilih semuanya gitu. Ini ada checklistnya. Itu namanya checkbox ya. Lalu ada label box. Label box ini digunakan untuk memberikan komentar atau memberi nama pada masing-masing komponen antar muka grafis. Nah, contohnya ini label box ya. Ini ada di Visual Basic label box. Biasanya ada juga label box itu ada yang namanya di username. Pada saat kalian membuka email, ada di username dan password, itu kalian harus mengisi gitu ya. Nah, itu disebut juga label box gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Siva mau nanya. Oke, Siva. Siva mau nanya apa? Ingin bertanya, Bu, kalau contoh dalam aplikasi dengan model seperti Spinbox, ada dalam model seperti apa ya, Bu? Untuk aplikasi dengan model Spinbox, biasanya itu ada dalam keranjang belanja online. Saat membeli produk, pengguna dapat menggunakan Spinbox untuk menentukan jumlah barang yang ingin dibeli, gitu. Nah, dari jumlah yang ingin dibeli itu bisa menggunakan Spinbox. Atau pengaturan volume. Pengaturan volume itu juga menggunakan Spinbox, ya. Dan juga untuk konfigurasi aplikasi juga masih menggunakan Spinbox untuk mengatur nilai dari resolusi layar dengan memilih resolusinya seperti apa, itu menggunakan Spinbox juga. Dan terakhir, contohnya yaitu permainan. Ada beberapa permainan yang menggunakan Spinbox, itu digunakan untuk memilih tingkat kesulitan atau memilih karakter. Nah, itu juga menggunakan Spinbox. Gitu, Siva. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Materi pertemuan 10 hari ini kita sudahi saja ya sampai sini. Untuk itu, minggu depan kita ada tugas ya, di mana tugasnya itu untuk membuat sebuah user interface aplikasi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ada beberapa, yaitu ada label box, ada spin box, ada checklist box, ada list box gitu ya. Itu ada beberapa aplikasi dari desain user interface ya. Jadi kalian nanti tugasnya untuk membuat aplikasi yang berkaitan dengan grafik user interface tersebut ya, untuk icon-iconnya gitu ya. Paham ya untuk tugasnya? Paham, Bu. Oh iya, Bu, untuk tugasnya dikerjain di mana ya, Bu? Untuk tugasnya nanti saya berikan di LMS, nanti kalian kerjakan di sana, dan juga kalian di sana untuk deadline-nya. Deadline-nya itu satu minggu dari sekarang ya. Untuk kedepannya kalian kumpulkan, gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, untuk materi hari ini sampai sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dari Kemendiksaintek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada S1 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja, rekan sejawat dan dosen serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.